Anggito yang terhubung via virtual. Selamat pagi Mas Demis dan juga selamat pagi Dina. Kita tentunya akan membahas terkait rupiah digital begitu ya di pagi hari ini, yang mana juga sudah isunya sejak lama, tidak baru-baru ini, tapi juga gaungnya ternyata disahkannya di waktu depan atau di tahun 2024 nanti. Sebetulnya apa sih Mas Demis yang perlu dicermati begitu ya oleh masyarakat, khususnya karena memang masyarakat saat ini sudah terbiasa sebetulnya dengan e-wallet atau dompet digital, nantinya ada rupiah digital. Apa perbedaan karakteristiknya Mas Demis? Oke, mungkin cara membedakannya adalah kalau misalnya uang yang selama ini kita pahami sebagai digital, misalnya entah itu di e-wallet atau di rekening bank atau yang kita transfer cuma angka-angka aja, itu sebenarnya adalah perwakilan dari uang fiat, uang kertas, uang logam. Jadi di balik kita cuma transfer angka, di baliknya itu bank itu ada uang nyatanya gitu, ada uang fisiknya. Nah, kalau rupiah digital ini nggak ada bentuk fisiknya. Jadi dia cuma murni bentuknya digital aja gitu. Nah, ini yang lagi hampir semua bank sentral di seluruh dunia lagi mencoba mencari cara agar ini bisa digunakan selain uang fisik tadi, Bram. Artinya kalau misalnya murni digital, bank kan jadi nggak perlu ngeluarin uang untuk cetak kertas, cetak logam, dan karena itu digital juga penggunaannya simple gitu. Nggak ada ya mungkin ya misalnya bank nggak perlu punya brankas besar-besar, atau nggak ada lagi misalnya yang kita harus nunggu, kan transfer suka gagal tuh kan, di belakangnya juga suka bermasalah. Nah, atau yang juga mungkin salah satu yang kunci banget adalah misalnya bantuan tunai langsung. Selama ini kan bantuan tunai langsung kan harus ke kantor pos, ngantri, ngambil uang, terus dicek satu-satu. Bayangin kalau misalnya semuanya ini murni cuma digital. Nggak ada lagi misalnya teman-teman wartawan kan suka diajak BI itu naik kapal ke pulau mana, ke pelosok segala macam, bawa uang kertas untuk mereka pakai. Nah, ini bayangkan BLT sama BI istilahnya tinggal Kementerian Keuangan tinggal satu klik, duitnya langsung ada di dompet gitu. Oke, sebetulnya memberikan banyak kemudahan, tapi apakah memang infrastrukturnya sudah sesiap itu juga begitu di lapangan ya? Betul sekali. Silakan Dina, pasti ada hal-hal yang tentunya ingin ditanyakan oleh Dina. Betul sekali, banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi terima kasih Mas Demis atas penjelasan untuk menjadi dasar dialog kita pada pagi hari ini. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Anggito. Pak Anggito, pertanyaan yang sama mungkin yang tadi kita sampaikan ke Mas Demis. Sebenarnya apa sih Pak yang akan menjadi berubah dari yang tadinya ada uang tunai menjadi uang digital? Karena kalau kita bicara soal masyarakat saat dengar uang digital pasti yang terpikir adalah e-wallet. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak secara keseluruhan, secara umum. Sebenarnya apa sih Pak uang digital ini? Ya, terima kasih ya. Jadi uang digital ini kan tren kecenderungan dunia ya, di mana persoalan nilai tukar ini menjadi problem ya. Kalau suatu negara melakukan mengalami pelemahan karena nilai tukar mata uang itu dikaitkan dengan negara yang bersangkutan, maka negara tersebut tiba-tiba mengalami penguatan ya. Jadi sangat tergantung satu sama lain. Nah, seperti sekarang kita lihat rupiah misalnya melemah, loh kita kan tidak ada perubahan fundamental di dalam perekonomian, tetapi karena US menguat misalnya gitu. Jadi itu yang disebut tadi sebagai nilai yang ada, nilai mata uang fiat ya, yang ada transaksi underlying-nya gitu. Nah, sementara kalau uang digital ini sebetulnya nanti sifatnya cross border ya. Jadi diakui oleh bank sentral seluruh dunia. Dan pengakuan itu ya tentu nanti harus disepakati ya di tingkat bank sentral dunia. Bentuknya adalah nilai fisik atau intrinsik lah, zaman dulu namanya itu ya. Jadi tentu itu harapannya akan membuat nilai tukar itu lebih stabil dan juga lebih cross border, lebih transaksinya bisa global tanpa harus menukarkan dengan mata uang yang bersangkutan, bisa dipakai secara digital di seluruh dunia gitu ya, dan tentu akan mengurangi juga tingkat inflasi gitu. Nah, tapi yang sekarang menjadi persoalan adalah bagaimana persiapan dari bank sentral itu sendiri, apakah sudah siap atau belum. Saya kira yang dilakukan oleh BI sudah benar, yaitu melakukan step by step ya. Kita mulai dulu, yang sudah ada itu adalah
uang digital untuk wallet dalam bentuk e-money dan sebagainya, itulah sebagai latihan, atau kris itu sebagai tempat latihan. Nanti Bank Indonesia tentu akan melakukan sosialisasi yang lebih masif di 2024. Oke, baik. Saya akan mengambil sedikit pernyataan dari Pak Anggito tadi terkait kesiapan Bank Sentral. Dan saya tanyakan ke Mas Demis, sebetulnya seberapa siap juga Bank Indonesia dalam menghadapi tentunya nanti era rupiah digital. Dari segi infrastruktur, lalu dari segi tantangan-tantangan yang ada, dan paling penting adalah terkait keamanannya, Mas Demis. Karena kita ketahui bersama untuk masalah keamanan ini, apalagi masalah di keuangan begitu ya, sangatlah vital dengan resiko keamanan. Oke, tadi yang seperti Pak Anggito bilang kan, Bank Indonesia sebenarnya udah banyak melakukan terobosan dalam bidang digital kan ya. Misalnya terutama kris kan, itu mungkin di dunia baru di Indonesia itu, dan sekarang udah dipakai di negara lain. Lalu juga BI Fast itu kan juga suatu terobosan, artinya ini banyak persiapan untuk Bank Indonesia mencoba mencari cara lain untuk mentransfer uang atau memindahkan uang dengan cara-cara yang tadinya tradisional gitu. Terkait dengan apa yang dibutuhkan keamanan, sebenarnya sistemnya itu sendiri kan ini blockchain ya, Mas Bram. Kalau misalnya blockchain itu artinya nanti apa yang membuat misalnya Bitcoin ya, apa yang membuat Bitcoin itu bisa aman, nggak ada istilahnya, nggak ada bosnya, nggak ada orang yang benar-benar mengawasinya, itu karena kan mereka punya banyak titik. Setiap transaksi itu yang ngecek itu banyak banget, karena nanti datanya itu satu, tapi di tiap perubahan data itu, di semua data itu berubah. Nah, sepertinya nanti yang harus dilakukan oleh Bank Sentral ini untuk menerapkan rupiah digital itu adalah memastikan data-datanya mereka itu yang terpisah di banyak itu semuanya udah kompak nih. Misalnya yang dilakukan oleh Bank Sentral Singapura, Monetary Authority of Singapura kan, mereka ada yang namanya proyek UBIN. Yang dilakukan oleh pertama mereka ngajak bank-bank di bawah mereka untuk mencoba nih, kita transfer ke sini pakai datanya bareng-bareng. Abis itu nanti mereka baru muncul lagi, oh yaudah kalau misalnya banknya udah bisa buat transfer lintas negara, udah aman, kita coba lagi ke berikutnya, misalnya untuk transaksi di tingkat retail.